Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari kita lanjut masih di bab al-mubadarah ilal khair. Pentingnya kita berlomba-lomba memperbanyak amal-amal kebaikan. Arahan yang begitu jelas dari Rasulullah untuk bersungguh-sungguh tanpa ada ragu-ragu. Setiap ada peluang-peluang kebaikan kita dianjurkan untuk bersegera, karena kita tidak tahu kapan ajal menemui kita. Lebih-lebih jamaah sekalian, hari-hari kita ke depan ini bukan semakin ringan permasalahan, musibah, ujian yang bakal dihadapi oleh kita kaum muslimin. Wala ya'ti zamanun ala ummati illa walladhi ba'dahu asyaddu min. Tidak akan datang satu masa, satu zaman kepada umatku ini kecuali masa-masa berikutnya ini asyad, lebih keras, lebih dahsyat permasalahan yang akan dihadapi. Khawatir nanti begitu bertubi-tubi masalah menimpa kepada kita, kita tidak punya lagi peluang untuk memperbanyak amal saleh. Sebagaimana yang terjadi pada saudara kita pada hari-hari seperti ini, bulan-bulan seperti ini di Gaza, di Palestina. Mereka tidak bisa lagi mendapatkan nikmatnya ngaji bersama seperti ini. Masjid-masjid sudah porak-poranda. Bahkan sehari dua hari ini lebih dahsyat lagi ya. Israel sudah mengepung dari berbagai macam sisi, dari selatan, dari utara, dari pinggir laut. Saya tidak tahu nanti bagaimana Allah punya cara. Biasanya ma'asyar muslimin, kita kaum muslimin kalau sudah mentok, Pak, Allah punya cara. Saya dengar sudah cukup banyak senjata-senjata yang dilempar, yang dilakukan oleh penjajah Zionis Israel ini justru balik lagi pada mereka sendiri jamaah sekalian. Dan itulah cara Allah ya. Sepintas memang kita semua merasa tersakiti karena penderitaan mereka, penderitaan kita juga, masalah mereka, masalah kita juga. Apalagi mereka berada di garda terdepan untuk membebaskan Al-Aqsa. Walaupun Al-Aqsa sendiri karena dalam genggaman Israel saat ini biasa-biasa saja, tapi kemudian sebagian saudara kita yang belum diinvasi oleh Al-Yahud Zionis ini saat ini mendapatkan musibah, sehingga peluang-peluang beramal saleh seperti ini agak berat bagi mereka. Dan kita alhamdulillah
Wasyukru lillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala subuh ini dengan tenang, ya, tergerak hati kita, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mampu menggerakkan kedua kaki kita datang ke masjid yang sangat mulia ini, merespon perintah Allah, salat subuh berjamaah, dilanjut dengan niat iktikaf sampai syuruk nanti kita ngaji bersama. Khairat ya akhi, ini berbagai macam kebaikan membersamai kita sampai detik ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, hadis berikutnya itu an Zubair bin Adi, ataina Anas bin Malik radhiyallahu anhu fasyakawna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Dulu jamaah sekalian, setelah kekhilafahan ini runtuh selama 33 tahun di masa Khulafaur Rasyidin, terus diganti oleh Muawiyah, diganti oleh putranya Yazid. Setelah itu ada namanya penguasa Hajjaj, Pak, yang sangat zalim. Ini semua muarrikhin mencatat kebengisan penguasa ini, sehingga banyak para sahabat tabi'in khususnya juga pada waktu itu sahabat sudah umurnya puluhan tahun, mendekati ratusan 100 tahun, sehingga generasi berikutnya para tabi'in ini mengeluh, syakawna ilaihi manalqa minal hajjaj, penguasa yang zalim ini, kediktatorannya. Beda sedikit, berbeda pendapat dengan dia, langsung dipenggal leher. Banyak ulama-ulama yang terbunuh pada waktu itu. Qala isbiru. Kemudian Anas bin Malik, ini Anas yang membantu Nabi sejak umur 10 tahun ketika di Madinah itu, dan tahu betul banyak merekam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isbiru, sabarlah menghadapi penguasa yang seperti itu. Fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang satu masa, satu zaman, kecuali masa-masa berikutnya itu syarrun minhu, lebih lebih jelek suasana yang bakal dihadapi. Hatta talqaw rabbakum, sampai engkau nanti akan berjumpa dengan Allah, dengan Tuhanmu. Sami'tuhu min nabiyikum, saya mendengar ini nabimu yang berbicara kepadaku. Apalagi Bapak Ibu, kita ini sudah berada 1400 sekian tahun ya, jauh dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujian demi ujian bakal kita hadapi. Mohon maaf, semakin tinggi iman kita ini, semakin tinggi pula ujian yang bakal kita hadapi. Waduh Ustaz, kalau gitu tidak perlu jaga iman biar tidak banyak ujian. Justru ketika sampai tidak menjaga iman, itu lebih ujian lagi Pak. Karena ketika tidak ada iman, sampai semakin menggelepar, semakin banyak keluhan nanti. Salat, tidak merasakan nikmatnya salat, itu ujian dahsyat lagi. Sampean berdoa hampa, apa yang kita doakan enggak jelas, antara mulut dengan hati tidak nyambung. Karena iman kita bermasalah. Tapi uniknya, iman yang Allah kokohkan di hati kita ini nanti berbarengan pula jamaah sekalian dengan ujian yang akan Allah timpakan kepada kita. Asyaddul al-bala al-anbiya, bala, ujian yang paling dahsyat itu menimpa kepada para nabi. Nabi itu Bapak Ibu, dakwahnya itu tidak terhamparkan karpet merah seperti ini Pak. Kemudian direspon oleh para sahabat, ngajinya tenang, ada AC di mana-mana. Alhamdulillah ya, kita bersyukur sampai merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah. Makanya saya setiap membahas Nabi ini, saya mencoba untuk menyeimbangkan Pak, tidak hanya indah-indahnya saja. Ya banyak yang indah terjadi pada Rasulullah,
Tapi juga kehidupan Nabi, sampai akan tahu kan bagaimana 13 tahun di Mekah itu. Kehidupan dakwah beliau sangat tidak kondusif. Provokasi, fitnah, musibah, ancaman pembunuhan. Beberapa sahabat ada yang terbunuh oleh majikannya sendiri karena mempertahankan kalimat la ilaha illallah. Ya, dilempar subuh-subuh begini Nabi sujud, dilempar ya, itu kotoran onta yang masih segar, Pak. Bayangkan sujud, kemudian Nabi mengangkat kepalanya, dilempar kotoran onta. Jemaah sekalian, kotoran onta ini Pak bukan kotoran sapi, bukan kotoran kambing, Pak, amis. Tapi Nabi diangkat dan Nabi tersenyum, jemaah sekalian, karena umat ini tidak faham misi yang paling dibawa Rasulullah. Dituduh dengan tuduhan-tuduhan membawa ajaran baru yang memisahkan keluarga besar, ayah dengan anaknya, ya, kakak dengan adiknya, karena ajaran dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, kemudian tidak kondusif, suruh berangkat hijrah ke Madinah. Di Madinah 2 tahun pertama luar biasa. Nabi sebagai salah seorang yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan pula kepada sahabat-sahabat untuk hijrah, Pak. Muhajirin datang, pendatang, terus ingin berkuasa, Pak, di Madinah. Bayangkan ya, akhi, pendatang dari Mekah ke Madinah, terus di Madinah menjadi penguasa, Pak. Bagaimana Nabi mempersaudarakan antara Ansar dengan Muhajirin yang beda kultur, beda budaya, beda karakter. Tapi dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat ini, semua orang-orang Ansar menerima, Pak, dan siap dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak gampang, ma'asyarul muslimin. Setelah itu di Madinah juga ada orang-orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah. Makanya, Pak, ini kalau sampai Gaza lepas, itu sasaran berikutnya Madinah, Pak. Karena mereka beranggapan tanah yang dimiliki oleh mereka telah dirampas dan mereka diusir oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun sudah ada hadis, Pak, ya. Mekah dan Madinah ini, Pak, jangankan orang Yahudi, Dajjal pun tidak akan masuk. Nanti kita akan bahas masalah ini. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Madinah juga ada orang-orang munafikin. Itu ditata semua, Pak, sampai dibuatlah undang-undang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aturan Islam ketika berhadapan dengan non-muslim Yahudi, dengan orang-orang kafir yang masih belum mau masuk Islam, preman-preman Madinahnya, jamaah sekalian. Semua ditata sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, 2 tahun setelah itu, Allah Akbar, begitu eksis kekuatan Nabi, maka muncullah perang Badar itu. Ini panjang kalau saya bahas bagaimana mukaddimah perang Badar itu. Setelah itu 1 tahun berikutnya muncul perang Uhud. Terus selama 8 tahun, dari tahun kedua sampai tahun ke-11 atau tahun ke-12 itu, jamaah sekalian, dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, itu ada 68 kali perang, Pak. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana perang 68 kali perang. Ya, ada perang yang 1 bulan, ada perang yang cuma 1 pekan, ada perang juga 1 hari. Total semua 68 kali perang. Kalau dibagi 8, jemaah sekalian, berarti tiap tahun itu, Pak, ada 8-9 kali perang. Kalau setiap tahun 8 kali perang, berarti setiap 1 bulan setengah, Pak, ada perang. Bagaimana kalau terjadi pada kita saat ini, ma'asyarul muslimin? Sallallahu alaihi wasallam. Ini kehidupan, Pak. Tapi yang menarik, ini yang saya pegang betul, jemaah sekalian. Allah mengatakan, "Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasanah." Dan sengaja kami menguji orang-orang beriman itu, ujian yang datang dari Allah itu bala'an hasanah. Ujiannya itu baik, Pak.
Tidak ada ujian tidak baik menimpa pada orang-orang beriman. Karena Allah ingin tahu betul Pak sejauh mana kualitas iman yang kita miliki. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftarun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Akankah menyangka manusia itu seraya bisa berucap kami beriman kemudian tidak akan diuji oleh Allah? Ini seakan-akan Allah yang mengatakan setiap orang yang beriman itu pasti diuji. Dan sengaja kami menguji umat sebelum mereka ini, sebelum kita semua ini ma'asyar muslimin, sampai Allah tahu betul mana di antara mereka manusia ini yang jujur benar Pak dengan imannya itu, dan mana di antara mereka ini yang dusta akan keimanannya. Memang nanti akan kelihatan Pak kualitas iman kita ini ketika ada masalah, ketika ada ujian, ketika ada problem. Dan ujian bagi orang beriman ma'asyar muslimin, saya katakan tadi Allah Pak yang mengatakan balaan hasanah, ujian yang baik. Bagaimana bentuk baiknya itu? Para ulama mengatakan ada dua macam. Yang pertama itulah bentuk rindunya Allah kepada kita, bentuk cintanya Allah kepada kita. Innallaha idza ahabba 'abda ibtalah. Sesungguhnya Allah ketika sudah mencintai kepada hambanya itu, Allah langsung memberikan apa? Memberikan bala Pak, memberikan ujian. Kenapa? Itu rupanya Allah ingin nyapa kita Pak, ingin menyapa kita, senang dengan celotehan kita, dengan munajat kita, dengan doa-doa terbaik kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu ketika ada masalah, ada fitnah, ada ujian, jangan cerita-cerita pada siapapun pula. Tidak perlu cerita pada istri. Ibu juga kalau masih bisa bertahan tidak perlu cerita sama suami. Apalagi dikumpulkan anak-anak menceritakan masalahnya gitu. Tidak perlu cerita pada anak-anak. Ceritakan semua masalah kita pada siapa? Allah. Allah tersenyum katanya Pak. Allah senang ketika sampean ngangkat tangan terus berdoa munajat, menyampaikan unek-unek masalah yang menimpa pada kita jemaah sekalian. A'alima abdi anna lahu rabba. Rupanya hambaku tahu kalau hambaku ini ada Tuhan aku yang mendengarkan semua permintaannya itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, jemaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ini Pak bentuk cintanya Allah yang kedua. Yang kedua kata Nabi itu cara Allah untuk menghapus semua dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Saya ingin tanya Pak, dari mulai tadi malam sampai nanti sampai pagi ini Pak, yang tidak ada dosa di antara kita Pak. Kadang-kadang kita tadi malam tidur lupa berwudu Pak ya. Saat tidur kita buka YouTube dulu Pak. Tidur dalam kondisi kita bermaksiat, lupa istighfar. Kadang ada maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga, maksiat menghayal. Terus Allah ngasih ujian, jangan mengumpat kita Pak. Tersenyum saja. Ini cara Allah untuk menghapus semua dosa dan kesalahan saya. Allah tidak ingin mengeksekusi kita di akhirat ya. Sering ayat yang saya sampaikan ya, ma yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adha wala huznin hatta syauka yushakuha illa kaffarallahu lahu min khatayahu. Hadis riwayat muttafaqun alaih dari dua sahabat sekaligus, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah. Tidaklah menimpa bagi seorang mukmin musibah Pak, nasabin wala wasabin, atau sakit dan capeknya hidup ini Pak. Sakit dan capeknya hidup ini musibah Pak. Musibah, kita semua capek, bekerja capek. Udah Pak, jangan mengeluh, capek jangan mengeluh. Ini memang Allah sedang menguji kita. Sudah keluar dari pagi jam 7, pulang jam 4 sore, jam 5 sore, tidak mendapatkan apa-apa.
Kalau mendapatkan ya biasa-biasa saja Pak, capek yang muncul, terus sakit, kegundahan, kegalauan, sumpek, kesedihan, gangguan Pak, alam yang tidak bersahabat segala macam, atau gangguan dari orang lain, sampai duri yang nusuk ke tangan dan kaki orang itu cara Allah untuk menghapus apa? Dosa-dosa orang itu, sampai orang itu berjumpa dengan Allah, tidak ada satupun dosa yang melekat padanya, jemaah sekalian. Tapi tidak boleh cari masalah Pak ya, tidak boleh cari dosa, tidak boleh mencari problem Pak, musibah tidak boleh cari musibah, datang hadapi, dan ketika datang pasti kita sanggup untuk memikulnya Pak. Nah, ketika musibah itu datang, nanti kemudian kita tidak ada peluang Pak beramal saleh. Makanya kita sibukkan Pak dengan amal saleh seperti ini. Mohon maaf kalau sampai terbiasa salat subuh begini Bapak Ibu, terus ada sebagian saudara kita pagi ini tidak bisa datang karena sakit, tapi dia terbiasa Pak, tetap dia mendapatkan pahala yang sempurna jemaah sekalian, walaupun dia tidak datang ke masjid seperti ini. Kenapa? Di masa sehatnya dia disibukkan dengan amal saleh ini. Ada masalah, ada problem, ada ujian, dia tenang Pak. Ini cara Allah mengistirahatkan saya. Ada kesadaran seperti itu ma'asyarul muslimin. Betapa banyak Pak orang tidak sadar di bab-bab seperti ini. Sakit justru menggelepar, sakit ngamuk sana ngamuk sini Pak. Mari baca hadis berikutnya jemaah sekalian. Hadis yang ketujuh itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'mali sab'a. Ya Allah, ayo kata Nabi, segeralah kalian sibukkan diri ini dengan amal saleh semaksimal mungkin sebelum datangnya 7 ujian. Sebelum datangnya apa? 7 ujian. Dan 7 ujian ini Pak, saya melihat 5 ini akan menimpa kepada kita. Yang 2 mungkin iya, mungkin tidak, tergantung takdirnya Allah. Ya, yang 5 ini pasti kita hadapi. Yang apa? Yang 2 terakhir itu mungkin iya, mungkin tidak. Wallahu a'lam. Walaupun sinyalnya sudah mulai bermunculan, Pak. Apa itu? Hal tantadziruna illa faqran munsia. Apakah kalian menunggu nanti akan ada masa di mana kalian akan difakirkan oleh Allah, dimiskinkan oleh Allah, sampai kemudian ketika miskin munsia, kalian dilupakan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak tidak miskin kita Pak ya. Tapi tidak tahu ajal ke depan nih Pak. Allah kalau punya kehendak ya gampang dibolak-balik Pak. Kena Covid saja kemarin 2 tahun Pak, banyak rumah dijual pinggir-pinggir, saya lihat Pak. Dijual, dibuat miskin Pak. Kemudian tidak sempat lagi kalau udah digoncang kemiskinan, tidak mikir lagi untuk beribadah Pak. Sibuk terus untuk mengantisipasi apa? Masalahnya Pak. Makanya ya berbahagialah jenengan Pak, di masa-masa segarnya seperti ini dilancarkan rezeki kita sampai masih hobi ke masjid. Insya Allah Pak, ketika diuji oleh Allah dunia Pak, semakin lancar, semakin semangat lagi ke masjid Pak. Banyak sekarang orang miskin, jangankan ke masjid Pak, urusan perutnya saja belum selesai jemaah sekalian. Banyak orang miskin Pak sekarang menghalalkan segala cara, ngutang sana, ngutang sini Pak, gaya lubang sana, gaya lubang situ jemaah sekalian. Miskin Pak, miskin. Orang kalau miskin kata Sayyidina Ali, kadal faqru ayyakuna kufra. Saya perhatikan hampir-hampir kefakiran itu kalau tidak ada iman Pak, mendekati apa? Mendekati apa jemaah sekalian? Kekufuran Pak. Di saat sudah miskin betul Pak, tidak punya malu kadang-kadang Pak. Minta sana, minta sini. Tidak mau minta sama Allah Ta'ala Pak. Mau ngambil jalan pintas terus. Ke masjid Pak, tapi pulang duluan, mencari sandal yang bagus untuk dibawa pulang. Menghalalkan segala cara. Ini banyak Pak kejadian-kejadian seperti ini. Makanya ya akhi, jenengan
di saat-saat sukses seperti ini, ma'asyar muslimin, lancar semua rezeki kita, ayo Pak, sibukkan dengan amal saleh. Andai kata tidak ada ujian miskin Pak, sampai tersenyum, alhamdulillah, dikurangi beban saya untuk mikirin dunia itu. Ada kesadaran begitu Pak. Tak kemudian stres Pak. Sekarang banyak orang stres, tak siap miskin. Padahal miskin itu bahasa Nabi Pak. Allahumma ahyini miskina wa amitni miskina wasyurni min zumratil masakin. Ya Allah, karunia aku hidup miskin. Maksudnya di sini Pak, hidup tawadhu. Nabi bukan miskin Pak, tapi kehidupan Nabi itu penuh dengan ketawaduan Pak. Dan matikan aku dalam kondisi seperti itu. Bahkan kumpulkan aku nanti pada hari kiamat bersama orang-orang yang seperti itu. Karena orang Pak kalau kaya nggak dekat sama Allah Pak, hitungannya ketat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut pertama kali sama Nabi, dan mohon maaf tidak ada jaminan loh Pak kita akan terus bisa hidup segar seperti ini Pak. Saya melihat sehat-sehat semua nih Pak ya. Gemuk-gemuk semua Pak. Gembul-gembul semua. Apa istilahnya Pak? Ini lagi rame sekarang Pak. Apa istilahnya itu? Ya gitulah, gemoy-gemoy atau lagi. Tidak tahu kita ke depan. Bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, wallahu a'lam. Sampean sibukkan saja Pak dengan amal kebaikan. Karena kita berjalan di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah terus-menerus begini atau dikurangi? Ukurannya nanti kelihatan Pak. Kalau sampai nanti ada yang kurang kemudian sampean ngamuk, ya, nyalakan sana, nyalakan sini, sampai tukaran dengan istri, gebrak meja, anak disalahkan karena urusan dunia ini namanya Pak. Apa namanya? Fakran manusia, kefakirannya kemudian lupa kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa betul bahwa yang ngatur kehidupan kita itu siapa? Allah. Berbahagialah Pak kalau jenengan di masa-masa seperti ini, segar-segarnya seperti ini, lancar-lancarnya rezeki kita juga sibuk Pak dengan amal saleh seperti ini. Insya Allah dimiskinkan, semakin tenang kita ini Pak. Tapi mudah-mudahan tidak miskin. Saya juga berdoa tidak mau miskin Pak. Iya, kalau miskin tidak bisa haji Pak. Iya, kalau miskin tidak bisa mengeluarkan zakat. Nerima zakat, nerima ini Pak. Ya nerima, ya apa nerima Pak. Semangat kita semangat apa? Ngasih. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tapi kalau kemudian takdir Allah kemudian ngasih begitu, sampean tidak perlu risau. Tidak perlu risau Pak. Bahkan berharap miskin Pak semakin semangat beribadah kepada Allah karena nggak ada godaan. Makanya ya akhi, ashabul suffa itu jamaah sekalian, orang-orang miskinnya sahabat itu hidupnya di emperan masjid Pak. Ingin memakmurkan masjid, ingin menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pimpinannya namanya Abu Hurairah itu Pak. Perawi hadis ini ma'asyar muslimin. Nah, tetapi kadang banyak orang miskin Pak tidak mendekat sama Allah taala. Fakran munsia, itu yang kita takuti ma'asyar muslimin. Makanya salah satu doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika apa? Minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya, dililit utang. Berlindung kepada Allah dari lilitan utang. Ketika sudah dililit oleh utang Pak, qahrir rijal, ditekan sama orang Pak. Muncul orang-orang yang ngerjain kita Pak, sita sana, sita sini gitu. Harga diri kita jadi. Tapi insya Allah Pak, kalau sampai berjalan di garis Allah, Allah kasih takdir tidak menyenangkan, alhamdulillah, berarti Allah memperingan saya dari beban dunia ini, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Pak terjadi kalau kita masa punyanya itu dekat sama Allah taala Pak. Banyak contoh-contoh seperti ini Bapak, ya Allah. Ujung-ujungnya hanya ke penjara Pak. Di penjara bukan semakin dekat dengan Allah Pak, semakin juga bermasalah di sana ma'asyar muslimin. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah yang kedua apa kebalikannya? Nah, ini juga hati-hati juga Pak ya. Au ghinan mutriyah, kaya tapi melampaui batas. Kaya apa? Melampaui batas.
Saya tidak tahu Pak, mungkin ada di antara kita nanti Pak menyayangi 9 naga Pak, tidak tahu. Dan mustahil. Mungkin lewat anak sampean. Ya, tidak tahu Pak kita Pak. Tiba-tiba perusahaan kita Pak ngalir ketemu saja Pak, nyambung terus kita sukses. Banyaklah orang sukses Pak, semakin sukses semakin jauh ke masjid. Semakin sukses Pak malas baca Quran. Semakin sukses tidak punya kesempatan untuk silaturahim. Semakin sukses Pak, ya Allah, menghalalkan segala cara, memonopoli masalah Pak. Senang mengatur orang tapi tidak mau diatur jemaah sekalian. Ghinan mutghiya, kaya tapi melampaui batas. Nah, ini Pak, sampai potong rambut Pak, tidak mau potong rambut di Indonesia Pak, ke Singapura. Potong rambut. Bayangkan. Terus rapikan kumis ke Paris Pak. Rupanya dihitung satu-satu, diukur satu-satu Pak kumis itu. Gak tahu juga itu fenomena Pak. Pusing-pusing ke Hong Kong, Makau itu. Main di situ Pak. Butliyah, melampaui batas. Nikahkan anak Pak, 3 hari 3 malam, mungkin lebih Pak. Ya, di shoot sana shoot sini, zoom sana zoom sini Pak. Dunia tahu semua jamaah sekalian. Itu keluar angka 16M. Allahu Akbar. Ngundang artis sana, ngundang artis sini Pak. Nikah ini ya akhi, ibadah Pak. Halo, nikah itu apa? Menyempurnakan separuh agamanya anak kita Pak. Ya, tapi dibuat dalam prosesi pernikahannya itu ada nilai-nilai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diundang Pak, orang-orang yang sudah Pak, bahasa Nabi itu, yang giginya itu sudah terbiasa selilitan di mana? Mbak. Jadi datang Pak, coba dilihat saja, sudah terbiasa makan enak Pak. Di hotel-hotel berbintang. Loh, saya tidak menyalahkan Pak, saya juga sering khutbah di tempat-tempat seperti itu ma'asyar muslimin. Tapi tolong Pak, yang diundang juga orang-orang yang memang butuh Pak. Sampai kata Nabi, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Wa fi riwayah, la tusahib illa mu'minah wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah kalian bersahabat kecuali sudah jelas-jelas orang itu orang-orang yang beriman, kata Nabi. Sahabatmu sahabat orang yang beriman. Dan jangan sampai makan makananmu itu kecuali jelas yang makan makananmu itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah yang pagi ini memfasilitasi kita sarapan pagi Pak ya. Yang makan orang-orang baik semua kayak gini Pak. Rebut Pak. Sebab apa yang kita makan ini Pak membuat sampean nanti duhurnya semangat lagi duhur di sini Pak. Karena sarapan yang kita makan pagi ini Pak. Karena yang makan di sini adalah orang-orang alil khair Pak. Al-atqiya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jamaah sekalian. Tapi banyak orang sekarang Pak, ya Allah. Diundang juga Pak orang-orang tidak mampunya, tapi diundang ke rumah ya untuk baca Yasin. Nanti pulang bawa kresek Pak. Isinya jeruk dari Jember Pak, atau dari mana itu? Jeruk dari Lumajang jemaah sekalian, sama pisang sedikit. Dibuka, mie apalagi Pak? Ada berkedil, ada. Ya, mereka juga pingin Pak naik, pingin tahu masuk ke hotel-hotel itu jemaah sekalian. Kenapa sampai tidak memfasilitasi orang-orang yang baik justru dengan makanan terbaik kita jemaah sekalian? Minimal Pak sama, sampai tidak banding-bandingkan. Yang kaya, yang miskin semua kita undang merasakan nikmat yang Allah berikan pada kita. Mutliyah Pak. Akhirnya Pak begitu makan kelebihan Pak, bingung mau dipisahkan kemana ini. Mau dibawa pulang kulkasnya tidak muat Pak. Dibagi pada anak yatim sudah pada tidur semua Pak. Diangetin tidak ada yang ngangetin Pak. Besok pagi bau semuanya ma'asyar muslim. Banyak loh ini Pak. Mutliyah, melampaui batas Pak. Kaya melampaui batas. Tapi insya Allah Pak, kalau masa-masa sampean seperti ini dibuat kaya Pak, sampean semakin semangat lagi beramal saleh. Betul itu Pak.
Orang kalau masa biasa-biasanya Pak, miskinnya tenang, dia dekat, dikasih rezeki oleh Allah, semakin banyak masalahnya Pak. Allahu Akbar. Saya suka melihat Pak orang-orang seperti itu Pak. Semakin kaya, semakin terlibat dengan amal saleh Pak. Bangun masjid, dan masjidnya itu dirasakan betul oleh umat jamaah kalian. Setiap Ahad begini Pak juga makan Pak. Yang hadir 2000 orang tiap pekan. Nggak perlu saya sebut di mana tempat, karena saya tiap Jumat, tiap pengajiannya 1 bulan sekali saya juga ngisi di situ jamaah kalian. Luar biasa. Itulah rezeki kita yang sebenarnya Pak. Kaya tapi tidak melampaui batas. Semakin kaya semakin tawadhu Pak. Semakin kaya semakin merasa ini karunia Allah titipkan pada saya. Bisa nggak saya menjaga titipannya Allah Subhanahu wa taala? Kebanyakan kita kalau kaya melampaui batas Pak. Membusungkan diri, menyombongkan diri. Mohon maaf, Fir'aun itu kurang apa Pak? Namrud itu kurang apa Pak? Haman itu kurang apa Pak? Ya kurang ajar ya. Kurang ajar Pak sama Allah Ta'ala. Gak mensyukuri nikmatnya Allah Ta'ala. Ditenggelamkan di laut, ya, dipendam dalam apa? Korun, ya, dalam bumi sampai dikatakan harta karun itu jamaah sekalian. Tak bisa. Sak kaya-kayanya kita Pak, paling kita menikmati 70-80 tahun ya. Setelah itu Pak, tidak bisa kita nikmati lagi. Jangan jadi fata morgana apa yang kita miliki ini Pak. Jangan melampaui batas Pak. Semakin kita mampu seharusnya Pak, semakin banyak apa? Amal saleh. Ini sangat berbanding lurus ketika kita masa-masa biasanya kita terbiasa dekat dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi miskin itu ujian, kaya juga ujian. Tapi kalau kita terbiasa beramal saleh, mau miskin mau kaya, saya semakin semangat apa? Beramal saleh seperti itu. Baik. Yang ketiga apa kata Nabi? Au maradan mufsida. Sakit. Sakit ini ujian juga Pak. Ketika sakit, mohon maaf, mufsid. Rusak semuanya Pak. Tak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Sehat Pak, bisa ke masjid ya. Kalau sakit bisa ke masjid teman. Tak bisa ke masjid. Kalau sehat Pak, bisa bekerja ya. Bisa goes nanti Pak. Bisa senang nanti Pak jam 7 ya. Ya, kalau sakit jadi penonton. Tak bisa melihat, tak bisa bersenang Pak. Kalau sehat Pak, sampean bisa haji, bisa umroh, bisa silaturahim. Sakit tak bisa Pak. Makanya ya akhi, mumpung sehat, sibukkan dengan apa? Amal saleh. Sakit Pak, sampean tenang. Kenapa? Tetap sampean diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Walaupun sampean tidak bisa ke masjid. Saya katakan tadi yang tidak bisa ke masjid pagi ini, Pak. Karena sakit, karena pusing, karena perutnya bermasalah, tidak bisa ke masjid, tetap diganjar oleh Allah mendapatkan pahala utuh sebagaimana sampean semua ini, Pak. Tapi jangan berharap sakit, Pak. Jangan berharap sakit. Yang penting masa sehatnya seperti ini maksimalkan dengan amal saleh. Sakit senyum sampean. Sekarang banyak orang sakit ngamuan, Pak. Iya kan? Orang sakit, Pak, diri sana. Pagi dokternya, Pak, cucuk 400 sekarang. Cucuk tok, Pak, gini. Menggut. Pura-pura ke belakang diperiksa sini, Pak. 400. Cuma lewat saja, Pak, lewat. Pasiennya namanya di visitori gitu nih, Pak. Ya. Visitor, ketemu istilah dokter itu visitor. Kadang Pak nakal juga dokternya. Muridnya sudah datang, Pak, tapi uangnya masuk ke dokternya aja, Pak. Asisten, Pak ya. Mohon maaf yang dokter, Pak. Kebetulan anak saya dokter, jadi paham betul Bapak kayak gini jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ujian, Pak. Monggo mumpung sampean belum sakit, sehat, sibukkan dengan apa? Amal saleh. Ketika sakit, Pak, tidak bisa apa-apa. Ngaji, Pak, buka ngantuk, Pak. 1 lembar ngantuk. Kalau sehat 1 juz bisa kan? Mau 2 juz juga bisa, Pak. Tapi sakit tidak bisa ngaji. Ini ujian, kata Nabi. Maka solusinya apa? Mumpung sehat, badiru bil a'malis shalihat. Sibukkan kita, Pak, dengan amal saleh ini. Sakit sambil tenang.
Kan sekarang tak gampang loh ini Pak. Ini enak saya ngomong Pak. Kadang-kadang juga saya merasakan gelisah sakit ini Pak. Gelisah Pak. Insya Allah. Biasanya saya rapat tak bisa rapat. Ya apa ini? Nanti mantau nggak nyambung juga Pak. Lebih banyak ngantuknya. Karena obatnya juga membuat kita ngantuk Pak. Ya apa ini? Gelisah. Tapi kalau sampean sibuk dengan amal saya sudah. Dinikmati aja Pak. Ini cara Allah. Rupanya Allah mengistirahatkan saya saat ini. Ya. Walaupun tidak ke masjid, dianggap ke masjid. Walaupun tidak ke pengajian, dianggap pengajian. Kalau kita terbiasa di masa sehatnya, badiru bil a'malis shalihat. Oke, saya lanjut Pak. Ini mau habis waktunya. Berikutnya, au haraman apa? Mufrida. Haram. Apa haram ini Pak? Pikun. Halo? Pikun Pak. Kalau sudah pikun, tak bisa berbuat apa-apa. Tapi insya Allah ini nggak ada yang pikun di sini Pak. Ya. Jenengan kalau subuh tiap hari begini Pak, terus Quran sampai baca tiap hari tidak akan pikun. Ya. Betul Pak. Terus zikirnya istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Jangan ngebut Pak ya. Nikmati zikir Pak, tak akan pikun. Sampai mati tidak akan pikun. Sampai mati bisa berla ilaha illallah. Ada suara azan Pak, sampai dengarkan. Jangan pikun Pak ya. Allah, Allah. Nikmati aja Pak, ikuti. Sekarang banyak orang Pak tidak hobi mendengarkan suara azan. Lu azan lagi gitu. Azan cepatnya tidak didengarkan. Soalnya azan itu Pak, itu cara Allah supaya kita nyambung dengan Allah Pak. Ada kesiapan mental untuk menyambut perintah salat wajibnya Pak. Ini enggak azan kok cepet deh. Nikmati azan Pak, tidak pikun sampean Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau pas lagi ngobrol-ngobrol berhenti Pak. Saya dengarkan azan dulu. Rapat Pak, berhentikan rapat, dengarkan azan dulu. Tak pikun sampean. Kalau udah pikun Pak, sadaqallahul azim. Tak bisa berbuat apa-apa sampean Pak. Suruh salat tak nyambung Pak. Pikun tak ada obatnya loh Pak. Dikasih obat vitamin mengincar otak, tak nyambung-nyambung. Mungkin disuntik di sini Pak, apa supaya kembali lagi datang ke dokter Terawan Pak, apa namanya Pak, katanya bisa mempermudah membuat stem cell apa nggak tahu Pak. Tak bisa juga pikun, tidak ada obatnya kata Nabi. Dah pikun Pak, ma'asalama sudah Pak. Sadaqallahul azim kata orang Ampel Pak. Iya selesai sudah Pak. Pikun Pak, sisa waktunya setahun 2 tahun pikun, tidak ada manfaatnya. Suruh salat tidak nyambung Pak. Tapi uniknya suruh makan nyambung Pak. Ajib. Makan nyambung Pak. Tapi suruh ngaji tak nyambung, suruh salat tak nyambung Pak. Nanti beol sana, beol sini Pak. Ya, kencing sana, kencing. Ya kalau kencingnya bayi enak Pak. Kencingnya orang tua Pak. Dan tolong Bapak Ibu, mohon maaf kalau sampai punya orang tua seperti itu Pak, rangkulan, rawatan, ya, bahagiakan dia, ya. Memang sudah nggak nyambung Pak, tapi sampai jangan sampai menganggap dia beban bagi sampean. Ini ujian dari Allah kepada kita Pak. Ada pikun yang ngamuan juga Pak, ngamuk terus, tapi saya itu ketawa sendiri Pak. Macam-macam sekarang ya Mas sekalian. Nah insya Allah Pak, kalau kita, kata Nabi, orang itu tidak akan pikun kalau terbiasa baca Quran tiap hari. Halo? Sampean pengen tak pikun kan Pak ya? Akrabkan dengan Al-Quran. Quran juga bagian dari amal saleh kita Pak. Tiada hari kecuali sampean baca Al-Quran. Saya tadi Pak dari Perak ke sini 30 halaman. Tidak terasa. 20 menit saya baca terus. Tidak terasa Pak. Ayo manfaatkan waktu sehingga otak ini jalan terus Pak. Jangan dibuat ada peluang menghayal jemaah sekali. Ya sesekali tidak apa-apa Pak, main game Pak ya, 1/4 jam untuk ya. Tapi jangan kemudian terus-menerus habis waktu kita ini Pak. Betul itu. Terus biasakan hidup ini care sama orang. Ngeliat istri senyum, ibu ngeliat bapak, ngeliat suami senyum. Mantu datang Pak, senyum.
Ya, walaupun mantunya medit ya. Ya. Senyum itu. Buat itu ngalir saja hidupnya Pak, ngalir. Tidak akan pikun Pak. Jangan dibuat tertekan hidup, karena saya pingin maksimal amal kebaikan saya. Ya. Andai kata kita tidak tahu juga ya. Kita tidak tahu Pak. Andai kata sekarang ada fenomena pikun Pak, 50 tahun pikun ada. Andai kata pikun Pak, tapi sebelum pikunnya sampai dekat dengan Allah, itu pikunnya menyenangkan Pak. Habis salat lagi. Ya banyak itu. Habis uduk lagi Pak. Itu pikun yang positif Pak. Sampean senyum aja Pak. Dek, jam berapa? Jam 2 sampai dibangun Pak. Subuh. Padahal belum subuh Pak. Karena kebiasaan masa segarnya itu Pak dekat dengan Allah Ta'ala. Ayo Pak, kita tidak tahu apakah kita mau dipikunkan, karena kadang pikun karena kecelakaan ada juga Pak. Ya kan? Kita pingin Pak masa kita seperti ini sibuk dengan amal pikun, tidak apa-apa. Allah menakdirkan kita pikun. Yang penting pikunnya masih ingat salat, masih bisa baca Quran, ya. Pikunnya ngaji terus Pak. Ya Allah, tidak berhenti Pak. Ngaji, cuma mau kenal tidak lepas Pak. Ngaji, tidak ingat makan, tidak ingat ngaji terus gitu. Sakno. Tapi saya bilang ini pikun yang positif, karena di masa sebelumnya dia dekat sama siapa? Sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tidak pikun Pak ya. Amin Allah amin. Nah oke. Nah yang kelima, apa yang kelima jemaah sekalian? Au mautan mujhiza. Mati yang datang secara spontanitas, yang datang mendadak. Halo, kalau sudah mati sampai tidak bisa beramal soleh lagi Pak. Ya, kalau sudah mati tidak bisa ke masjid, selesai sudah Pak. Kalau sudah mati tidak bisa bekerja juga Pak. Idza mata ibnu adamah apa? Inqata amalu. Kalau sudah mati anak manusia, selesai sudah Pak, terputus amalnya. Tidak bisa sedekah, tidak bisa salat, tidak bisa puasa, tidak bisa silaturahim, tidak bisa bekerja, selesai mati Pak. Mati itu jadi bangkai kita Pak. Halo, mati itu kita bangkai, tahu bangkai Pak? Betang kata orang Madura Pak. Harus dia apa? Dikubur, jangan dibiarkan Pak. Dibiarkan sampai yang keluar belatung. Baunya kemana-mana Pak. Baunya manusia ini Pak lebih bau dari bau tikus yang mati Pak. Lebih bau dari bangkainya kucing. Bangkainya manusia ini Pak. Tapi insya Allah sih kita tidak jadi bangkai Pak ya. Mudah-mudahan badan kita nanti dikeringkan begitu saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini balik lagi Pak, bagi orang yang terbiasa beramal saleh dan terbiasa menata hatinya ikhlas karena Allah, hobi baca Quran. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Orang yang akrab dengan Al-Quran Pak, itu keluarganya Allah Ta'ala. Sampai hari kiamat fisiknya utuh Pak. Dijaga oleh Allah. Terlalu banyak contoh-contoh ini Pak. Saya melihat dengan mata saya kepala sendiri Pak, 20 tahun, 30 tahun utuh Pak. Utuh. Cuma ininya apa? Kafan yang sudah rapuh Pak. Dipegang gini langsung sobek itu. Ya maklum di bawah tanah jamaah sekalian. Unik Pak, dijaga sama Allah. Ya. Nah, nggak tahu kematian kita ini, matinya kita itu yang amal solehnya terus mengalir atau bagaimana Pak? Nah, kalau jenengan terlibat dengan amal saleh, terus amal saleh sampai dicontoh Pak sama istri, dicontoh sama anak, dicontoh sama cucu, mati pun ngalir terus pahalanya masyaallah muslimin. Kan itu yang kita cari jamaah sekalian. Apalagi Pak seumur-umur kayak kita kayak ini Pak, ayo Pak akrab dengan cucu Pak, sampai jadi ustadznya cucu Pak. Duduk, jangan hanya bermain terus dengan cucu Pak. Duduk, siapkan permennya Pak ya, biar nggak pikun juga. Biar nggak pikun Pak. Saya menikmati sekarang Pak. Cucu saya 5 sekarang Pak. Ya lahir kemarin 2 pekan yang lalu jamaah sekalian. Siapkan permen Pak. Yang 4 yang sudah besar duduk. Jiddi datang, kakekku datang. Permen selalu siap Pak. Ditunggu memang itu Pak. Kadang nanti saya setiap Selasa selalu datang ke rumah mantu Pak. Satu persatu. Bawa jeruk, bawa ini. Ya setengah kilo. Pokoknya jangan banyak-banyak Pak. Nanti kalau banyak-banyak tidak bagus juga jamaah sekalian gitu. Yaudah.
Fatihah dulu, jadi pengen tahu. Udah nikmati. Fatihah. Qul a'udzu birabbin nas, kita kasih hadiah. Nanti pekan depan Pak lebih semangat lagi. Mainkan peran kita, Pak. Buat kita tidak pikun, ya. Di saat yang bersamaan kita telah menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada siapa? Cucu-cucu kita, Pak. Betul. Jadi buat hidup ini ma'asyar muslimin enjoy. Ini sanggup kita ke akhirat, Pak. Sanggup kita ke akhirat. Ojo medit. Halo, mumpung masih hidup, Pak. Ya. Peluang-peluang kebaikan, ayo respon, Pak. Respon. Karena nanti, Pak, penyesalan kita ketika mati, kita ingin keluar untuk berapa? Izinkan saya keluar untuk fa'asaddaqanna. Saya ingin bersedekah wa akum minas salihin, dan aku ingin jadi orang saleh lagi, orang yang banyak berbuat amal kebaikan. Nah, ini enak saya ngomong, Pak. Kadang-kadang lupa kita ini, Pak. Senang ditumpuk-tumpuk aja, Pak. Terus jadi pemandangan saja, Pak. Dibuka gitu, masih banyak, tutup lagi gitu. Apalagi yang punya rekening banyak, Pak ya. Kayak kitab suci sekarang rekening itu, Pak ya. Menghibur diri dibuka. Gitu. Sadaqallah, tutup lagi, letakkan. Terus jadi diputar, Pak, sama Cina-Cina di sana, Pak. Kita nggak mendapatkan apa-apa. Loh iya, Pak. Saya di bab seperti ini selesai sudah, Pak. Ayo, apa kontribusi saya buat ini? Ada peluang sekarang di Gaza, Pak. Habis mereka, Pak. Ini sekarang banyak, hampir sekarang sudah hujan, Pak ya. Alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu itu sumur di mana-mana kering, Pak. Saya 2 bulan ini telah mampu, alhamdulillah. Itu lembaga kami ada 6 sumur yang sudah kita Yang sudah kita bor, jemaah sekalian. Di Bondowoso kemarin ada 2, di Bangkalan, di Sampang, Pamekasan. Kita ada beberapa tempat yang memang tidak keluar air kecuali harus dalam betul, Pak. Sampai puluhan meter ke bawah, jemaah sekalian. Dikerubuti, Pak. Ada yang harganya cuma 30 juta, ada yang tapi sampai 60 juta, Pak. Karena begitu dalamnya. Tapi manfaatnya itulah deposito kita di akhirat, Pak. Mati tenang, Pak, ngalir terus airnya ini, Pak. Pahalanya ajalan, kata orang Madura, Pak. Apa ajalan, Pak? Ngalir terus, Pak, berjalan terus pahalanya, jemaah sekalian. Mati. Dan mudah-mudahan matinya kita nanti mati husnul khatimah, Bapak, tidak kun fayakun, berbanding lurus dengan semangat kita beramal saleh seperti ini. Sisa hidup kita banyak amal salehnya, mati, Pak, insya Allah kita dalam suasana seperti itu. Dan menjadi kebanggaan kita nanti di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wis cukup, Pak, masih ada 2 lagi. Apa 2 itu, Pak? Dajjal dan hari kiamat. Nanti kita sambung lagi, Pak. Sebenarnya saya ingin mendalami Dajjal ini, Pak, kaitannya dengan Palestina segala macam. Insyaallah bulan depan, insyaallah ya. Panjang umur semuanya. Perbanyak amal saleh, Pak ya. Perbanyak amal saleh sesuai dengan kapasitas kita semua, Pak, jamaah sekalian. Bisa beramal saleh dengan ilmu sampean, sebarkan ilmu sampean. Dengan harta sampean, berbagilah harta sampean ya. Dengan ide-ide baik sampean, silakan sebarkan pada orang lain, Pak. Ibu-ibu amal salehnya luar biasa. Rawat suami, Bu. Kawal suami. Kawal anak-anak kita, besarkan anak-anak kita dengan penuh cinta, dan itu amal saleh semuanya. Insyaallah ibu kalau fokus ngawal keluarga, ibu tuanya pun tidak akan pikun pula. Itu jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ats-tsabata wal istiqamata fil amri wal azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka syukra ni'matika wa husni ibadatik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ya qadiyal hajat ikti hajatina, Allahumma ya muyassirul umur yassir umurana bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sulih wal mujahidin fi kulli makan, khassatan fi Gaza Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum wansurhum li ila'i kalimatika ya rabbal alamin.
Allahumma a'id al-masjidil aqsa ila rihabina wa rihabil mu'minin warzuqna fihi salatan qabla al-mamat birahmatika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.